Saudara, jalan lintas Sumatera di Kecamatan Sipriuk, Tapanuli Selatan yang menghubungkan Medan Sumatera Utara dan Padang Sumatera Barat masih putus total. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan reporter TVRI M. Azril Nasution langsung dari Sumatera Utara. Azril, bagaimana pantauan jalan lintas Sumatera pasca banjir dan juga longsor di sana? Ya, selamat siang juga Semi dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait tentang pantauan kami terhadap jalan lintas Sumatera saat ini memang belum dapat dilalui oleh sejumlah kendaraan. Dan dapat kami informasikan secara sesama Semi dan juga pemirsa bahwa jalan lintas Sumatera yang berada di Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan yang hubungkan kota Medan, Sumatera Utara menuju Padang, Sumatera Barat ini memang sampai saat ini masih putus total pasca diterjang maupun dilanda oleh banjir bandang hingga tanah longsor yang terjadi beberapa hari lalu. Namun hingga sampai saat ini kami mengabarkan Semi dan pemirsa bahwa telah terdapat 8 unit alat kendaraan berat hingga sejumlah satuan personel dari TNI, Polri yang telah berjibaku dan terus berupaya untuk membuka akses jalan tersebut tepatnya di Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Semi dan pemirsa, jika kita berbicara terkait tentang banjir bandang dan juga tanah longsor ini tentunya mengakibatkan sejumlah dampak. Dan dapat kami sampaikan bahwa dampak ini tidak hanya dirasakan untuk putusnya akses jalan provinsi yang menghubungkan dua provinsi berbeda yakni Sumatera Utara menuju Sumatera Barat, namun nyatanya juga memutus akses jalan di kota dan kabupaten seperti halnya yakni Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, Tarutung, Tapanuli Utara hingga bahkan kota Medan. Dan sampai saat ini kami mengabarkan memang sejumlah ruas jalan ini masih tampak berlubang, retak dan juga putus Semi dan pemirsa. Oleh karena itu hal senada telah disampaikan oleh Ibtu James Sihombing selaku Kasat Lantas Polres Tapanuli Selatan, di mana ia mengatakan bahwa hingga sampai saat ini memang telah terdapat 9 titik longsor dan kemudian ruas-ruas jalan yang amblas dan retak hingga putus telah terdapat di sejumlah kawasan Tapanuli ini. Oleh karena itu ia dan juga jajaran Polres Tapanuli Selatan hingga berkoordinasi kepada pemerintah daerah ini untuk melakukan pemberlakuan penutupan akses jalan hingga bahkan pada waktu yang belum ditentukan agar kemudian masyarakat dapat lebih ekstra hati-hati hingga juga dapat melakukan perbaikan dengan secara mudah dan juga secara seksama. Berikut kita simak pernyataan dari Ibtu James Sihombing. Ada kira-kira 9 bahkan lebih lagi titik yang 2 amblas dan longsor di desa Pengkolan. Titik terparah saat ini ada di Pengkolan. Ya, di Pengkolan itu ada satu desa yang namanya kena longsor ya. Di situ terparah, lumayan terparah. Ya. Untuk kendaraan tidak ada yang terjebak. Tetapi saat ini kendaraan tidak kami izinkan melintas. Karena biarlah para aparat bekerja ya. Agar cepat selesai untuk menerobos. Ya, menerobos boleh sampai ke Tapanuli Utara. Ya, Semi, Natasha dan juga pemirsa, memang pengerjaan untuk membuka ruas jalan di daerah tersebut terus dilakukan oleh sejumlah personel TNI dan juga Polri. Namun nyatanya Semi dan juga pemirsa bahwa sampai saat ini memang lokasi tersebut masih diguyur oleh hujan deras dan kemudian inilah yang menjadi kendala bagi setiap pengerjaan untuk membuka akses jalan ini. Dan kemudian dengan adanya hujan deras ini maka kemudian juga menambah reruntuhan material longsor masih bisa terjadi. Dan oleh karena itu dari pihak pemerintah terus menghimbau kepada masyarakat untuk lebih ekstra hati-hati terhadap setiap potensi bencana yang bisa terjadi saat ini karena dinamika cuaca ini masih belum terprediksi. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Provinsi Sumatera Utara. Kita ke Anda, Semi, Natasha. M. Azril Nasution melaporkan langsung dari Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali, selamat siang Azril.